Saat aku kelaparan dan mengambil sedikit nasi di dapur, mertuaku berkata sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Sana makan bekas kucingku saja. Aku memilih menunduk dan pergi. Tapi 2 jam kemudian, kalimat itu berubah menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Aku tidak pernah menyangka, rasa lapar di siang itu akan membuka rahasia terbesar dalam keluargaku. Namaku Rina, usia 28 tahun. Setahun terakhir aku tinggal bersama suami dan ibunya di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Setiap pagi kehidupanku hampir selalu sama. Bangun sebelum azan subuh, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, lalu membantu menata warung kecil milik mertua di depan rumah. Suamiku, Ardi, bekerja sebagai sopir antar kota. Ia sering berangkat sebelum matahari terbit dan baru pulang menjelang malam. Aku memahami pekerjaannya berat. Karena itu aku memilih mengurus rumah tanpa banyak mengeluh. Namun sejak 3 bulan terakhir, kondisi rumah terasa berbeda. Warung sedang sepi. Penghasilan Ardi menurun. Dan entah mengapa, sikap ibu mertuaku, Bu Ratna, menjadi semakin dingin kepadaku. Hari itu aku belum sempat sarapan. Pagi-pagi sekali aku membantu mengangkat barang kiriman untuk warung hingga menjelang siang. Perutku mulai terasa kosong. Aku membuka tudung saji di dapur. Hanya ada sedikit nasi, sayur bening, dan telur balado. Aku mengambil piring kecil dan mulai menyendok nasi secukupnya. Belum sempat aku duduk, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Apa yang kamu lakukan? Tanya Bu Ratna tajam. Aku menoleh. Mau makan sedikit, Bu. Dari pagi belum sempat makan. Wajah beliau berubah. Sana makan bekas kucingku saja. Itu makanan untuk saya nanti siang. Tanganku langsung berhenti di udara. Aku memandang nasi di piring itu. Lalu memandang wajah mertuaku. Aku kira beliau bercanda. Ternyata tidak. Aku juga lapar, Bu. Beliau menarik napas panjang. Kalau lapar, tunggu suamimu pulang. Jangan menghabiskan makanan orang lain. Aku menunduk pelan. Perutku terasa semakin kosong. Namun yang lebih menyakitkan justru kata-kata itu. Aku meletakkan kembali nasi ke panci. Lalu berjalan keluar menuju teras rumah. Di bawah pohon mangga kecil di halaman, aku duduk sendirian. Seekor kucing oranye peliharaan Bu Ratna datang menghampiri. Di depannya terdapat mangkuk berisi ikan dan nasi hangat. Aku tersenyum pahit. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa nilai diriku bahkan lebih rendah daripada seekor kucing peliharaan. Aku tidak tahu. 2 jam lagi semuanya akan berubah. Dan tangisan suamiku akan memenuhi rumah itu. Setelah Bu Ratna pergi meninggalkan dapur, aku masih berdiri mematung di depan panci nasi yang tutupnya belum sempat kututup kembali. Tanganku terasa dingin. Padahal udara siang itu cukup panas. Aku menatap piring kosong yang tadi sempat kuambil dari rak. Perutku masih terasa melilit, tetapi entah mengapa rasa lapar itu perlahan kalah oleh rasa sesak di dada. Aku mengembalikan piring ke tempat semula. Pelan. Sangat pelan. Seolah aku takut suara kecil dari piring itu bisa kembali mengundang kemarahan. Aku keluar menuju teras rumah sambil membawa segelas air putih. Di halaman depan, warung kecil milik Bu Ratna tampak sepi. Biasanya menjelang siang beberapa anak sekolah datang membeli minuman dingin atau jajanan ringan. Namun hari itu hanya ada satu pembeli yang membeli sabun cuci lalu pergi begitu saja. Aku duduk di kursi plastik sambil memandang jalanan. Motor berlalu lalang. Seorang pedagang bakso lewat sambil membunyikan mangkuknya. Tak lama kemudian lewat pula penjual es keliling yang suaranya begitu akrab di telingaku sejak kecil. Perutku semakin terasa kosong. Refleks aku menelan ludah. Rina, ambilkan kardus di belakang. Suara Bu Ratna membuyarkan lamunanku. Aku segera berdiri. Iya, Bu.
Aku berjalan menuju gudang kecil di belakang rumah. Ruangan itu dipenuhi dus mie instan, minyak goreng, air mineral, dan berbagai barang dagangan. Aku mengangkat beberapa kardus lalu membawanya ke depan. 1, 2, 3 kali bolak-balik. Keringat mulai membasahi pelipisku. Sesekali pandanganku terasa sedikit berputar. Namun aku berusaha bertahan. Aku tidak ingin dianggap malas. Aku tidak ingin memperpanjang masalah. Saat sedang menata kardus terakhir, seekor kucing oranye datang menggosokkan tubuhnya ke kakiku. Itu Miko, kucing kesayangan Bu Ratna. Miko mengeong pelan. Aku tersenyum kecil. Kamu lapar juga? Miko kembali mengeong. Tak lama kemudian Bu Ratna keluar membawa mangkuk kecil berisi nasi hangat dan ikan goreng yang sudah disuir. Nih Miko, makan yang banyak ya. Aku hanya diam. Mataku sempat tertuju pada ikan di mangkuk itu. Bukan karena iri kepada seekor kucing, tetapi karena tubuhku benar-benar membutuhkan makanan. Miko mulai makan dengan lahap. Sementara aku kembali masuk ke dalam rumah sambil berusaha mengabaikan rasa kosong di perutku. Aku mengambil sapu, lalu mulai menyapu ruang tamu yang sebenarnya sudah bersih sejak pagi. Setelah itu aku merapikan rak piring, membersihkan meja makan, mengelap jendela, mencuci gelas yang sebenarnya hanya berjumlah 3 buah. Aku hanya ingin sibuk, karena ketika seseorang sibuk, rasa lapar biasanya sedikit terlupakan. Sayangnya hari itu tidak demikian. Semakin siang, tubuhku semakin lemah. Aku duduk di dekat dapur sambil meminum air putih untuk ketiga kalinya. Air itu memang tidak menghilangkan lapar, tetapi setidaknya membuat perutku terasa sedikit lebih tenang. Saat itulah ponselku bergetar. Nama Ardi muncul di layar. Aku langsung tersenyum. Halo. Halo, Rin. Lagi apa? Beres-beres rumah. Kamu sudah makan? Pertanyaan sederhana itu membuatku terdiam beberapa detik. Aku melirik ke arah dapur. Lalu melirik ke arah ruang tengah tempat Bu Ratna sedang menghitung uang hasil warung. Sudah. Jawabanku keluar begitu saja. Padahal aku tahu aku sedang berbohong. Namun aku mengenal suamiku. Jika ia tahu aku belum makan, ia pasti akan memikirkan itu sepanjang perjalanan. Kamu yakin? Iya. Kok suaramu pelan? Aku tertawa kecil. Mungkin capek saja. Ardi terdiam sejenak. Kemudian ia berkata pelan. Aku dapat tambahan perjalanan minggu ini. Syukurlah. Nanti kalau uangnya cair, kita makan di luar ya. Aku tersenyum. Mau makan apa? Apa saja yang kamu suka? Aku menatap langit dari jendela dapur. Entah mengapa mataku mulai terasa hangat. Bakso. Hanya bakso. Iya. Ardi tertawa kecil. Kamu memang sederhana sekali. Aku ikut tertawa. Padahal jika Ardi berada di depanku saat itu, mungkin ia akan langsung tahu kalau aku sedang menahan sesuatu. Karena suaraku mulai bergetar. Sebelum menutup telepon, Ardi kembali berkata, jaga kesehatannya. Iya. Aku pulang agak sore. Hati-hati di jalan. Telepon terputus. Aku menghela napas panjang. Namun tanpa kusadari, sejak tadi Bu Ratna berdiri di dekat pintu dapur. Beliau mendengar hampir seluruh percakapan itu. Aku menunduk. Beliau tidak mengatakan apapun. Tidak meminta maaf. Tidak pula menegurku. Beliau hanya kembali masuk ke kamar. Dan suasana rumah kembali sunyi. Sangat sunyi. Hingga suara jam dinding terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Aku tidak tahu bahwa siang itu adalah awal dari perubahan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Jarum jam menunjukkan pukul 2:10. Udara terasa semakin panas. Aku sedang menyiram tanaman di halaman ketika sebuah mobil berhenti tepat di depan rumah. Aku mengira Ardi pulang lebih awal. Namun ternyata bukan. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun dari kursi depan. Di belakangnya ikut turun seorang perempuan yang wajahnya terasa tidak asing. Bu Ratna yang melihat dari dalam rumah langsung terkejut. Loh, Kak Surya.
Pria itu tersenyum lebar. Surprise. Bu Ratna terlihat benar-benar tidak menyangka. Kapan datang? Baru sampai. Perempuan di sampingnya ikut tersenyum. Kami sengaja tidak bilang supaya bisa memberi kejutan. Aku baru tahu ternyata mereka adalah kakak kandung Bu Ratna dan istrinya yang tinggal di kota lain. Aku segera menghampiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Rina ya? Aku mengangguk. Perempuan itu langsung menggenggam tanganku dengan hangat. Bu Ratna sering cerita tentang kamu. Aku tersenyum kecil. Meski aku sendiri tidak yakin cerita seperti apa yang dimaksud. Mereka masuk ke dalam rumah sambil membawa beberapa oleh-oleh. Suasana yang sejak pagi terasa dingin perlahan berubah lebih hangat. Pak Surya beberapa kali bercanda hingga membuat semua orang tertawa. Aku membantu menyiapkan minuman. Namun saat menuangkan teh ke gelas, tanganku sedikit gemetar. Aku buru-buru meletakkan teko kembali. Rina, kamu tidak apa-apa? Aku tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Namun mungkin wajahku berkata sebaliknya. Karena perempuan itu terus memperhatikanku. Kamu pucat sekali. Mungkin kurang istirahat. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun saat aku berdiri untuk mengambil piring kecil, pandanganku mendadak berkunang-kunang. Ruangan terasa berputar. Aku spontan memegang kursi agar tidak terjatuh. Rina. Semua orang langsung berdiri. Aku menarik napas panjang. Tidak apa-apa. Kamu sakit? Aku menggeleng. Pak Surya menatapku serius. Kamu sudah makan? Aku terdiam. Pertanyaan itu terasa begitu berat untuk dijawab. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Terutama Bu Ratna. Aku hanya tersenyum kecil. Nanti juga makan. Nanti itu kapan? Aku kembali diam. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka datang, ruang tamu menjadi benar-benar sunyi. Pak Surya memandang Bu Ratna. Bu Ratna menunduk. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Detik yang terasa sangat panjang. Akhirnya perempuan itu berkata pelan. Rina, jujur saja. Aku menunduk. Belum makan sejak pagi. Kalimat itu keluar hampir seperti bisikan. Namun cukup untuk membuat suasana berubah sepenuhnya. Rahasia yang selama ini kusimpan sendiri. Belum makan sejak pagi. Perempuan itu terlihat terkejut. Aku buru-buru tersenyum. Benar-benar tidak apa-apa, Bu. Kamu sedang puasa. Aku menggeleng pelan. Lalu kenapa belum makan? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak ingin menunjuk siapapun. Aku tidak ingin membuat suasana menjadi buruk. Apalagi di depan tamu yang baru datang. Aku menatap lantai. Mungkin memang belum sempat. Pak Surya menatapku beberapa saat. Beliau tampak memahami bahwa ada sesuatu yang sengaja kusimpan. Bu Ratna masih diam. Wajahnya mulai berubah gelisah. Tak lama kemudian beliau berdiri lalu berjalan cepat menuju dapur. Beberapa menit kemudian beliau kembali membawa sepiring nasi hangat, telur dadar, dan sayur bening. Nih, makan dulu. Aku menerima piring itu. Terima kasih, Bu. Namun anehnya, rasa lapar yang sejak pagi kurasakan justru menghilang. Yang tersisa hanya rasa sesak di dada. Aku mencoba menyuapkan nasi ke mulut. Namun sulit ditelan. Pak Surya menghela napas pelan. Rina, kamu orang baik. Aku tersenyum kecil. Beliau melanjutkan. Orang baik sering memilih diam supaya orang lain tidak terluka. Aku tidak menjawab. Karena kalimat itu terasa sangat tepat menggambarkan diriku saat itu. Beberapa menit kemudian ponselku berbunyi. Pesan dari pelanggan kue yang biasa ku titipi dagangan. Besok bisa kirim 20 kotak lagi. Aku langsung membalas singkat. Insya Allah bisa. Tanpa kusadari, Bu Ratna melihat layar ponselku. Kamu masih menerima pesanan kue? Aku mengangguk. Masih sedikit. Uangnya untuk apa? Aku terdiam beberapa saat. Saya simpan. Untuk kebutuhan pribadi. Aku tersenyum kecil.
Untuk sesuatu yang penting. Bu Ratna tidak bertanya lagi. Namun sebenarnya ada rahasia yang selama ini tidak diketahui siapapun di rumah itu. Setiap keuntungan dari menjual kue dan menerima jahitan kecil-kecilan tidak pernah kugunakan untuk diriku sendiri. Aku menyimpannya sedikit demi sedikit. 10.000, 20.000, 50.000. Kadang hanya cukup untuk menambah saldo beberapa lembar uang saja. Namun aku tetap menyimpan semuanya. Karena aku memiliki tujuan. Aku masih ingat beberapa bulan sebelumnya saat Bu Ratna duduk di teras sambil memicingkan mata membaca tulisan kecil pada bungkus obat. Wah, mata ibu sekarang makin sering kabur. Saat itu Ardi hanya berkata, "Nanti kalau rezeki ada kita periksa ya, Bu." Namun aku tahu kondisi keuangan kami saat itu tidak memungkinkan. Karena itulah aku mulai menabung diam-diam. Aku ingin membantu biaya pemeriksaan mata beliau. Bukan karena aku ingin dipuji. Bukan pula karena ingin dianggap menantu terbaik. Aku hanya berpikir sederhana. Beliau adalah ibu dari laki-laki yang paling kusayangi. Jika beliau sehat, Ardi juga akan bahagia. Sesederhana itu. Sayangnya tidak ada seorang pun yang mengetahui alasan aku bekerja hingga larut malam membuat kue. Tidak ada yang tahu mengapa aku sering menjahit sampai hampir tengah malam. Tidak ada yang tahu kemana uang itu pergi. Dan 2 jam lagi, rahasia kecil itu akhirnya akan terbuka. Rahasia yang akan membuat suamiku menangis. Dan membuat Bu Ratna tidak sanggup mempercayai apa yang didengarnya sendiri. Menjelang sore, langit mulai berubah warna. Sinar matahari yang sejak siang terasa menyengat perlahan berubah menjadi lebih lembut. Bayangan pohon mangga di halaman memanjang hingga hampir menyentuh teras rumah. Aku masih duduk di kursi dekat ruang tamu sambil sesekali menyeruput teh hangat yang dibuatkan oleh Bu Ratna. Teh itu sudah tidak terlalu panas. Sama seperti suasana rumah yang perlahan berubah menjadi canggung. Pak Surya dan istrinya beberapa kali mencoba mencairkan suasana dengan cerita-cerita ringan tentang kampung halaman dan cucu mereka. Aku ikut tersenyum. Aku ikut tertawa. Namun pikiranku entah berada di mana. Tubuhku memang mulai sedikit lebih baik setelah makan beberapa suap nasi tadi, tetapi hatiku masih terasa berat. Bukan karena perkataan siang itu semata, melainkan karena aku tahu hubungan dalam rumah ini sedang berada di titik yang rapuh. Dan aku takut, sedikit kesalahan saja bisa membuat semuanya semakin jauh. Suara motor berhenti di depan rumah. Aku langsung mengenali suara mesin itu. Ardi pulang. Entah mengapa jantungku berdetak lebih cepat. Pintu terbuka. Ardi masuk sambil membawa tas kecil dan jaket kerjanya yang masih berdebu. Namun langkahnya langsung berhenti ketika melihat tamu di ruang tamu. "Loh, Om Surya." "Ardi." Suasana mendadak menjadi lebih hangat. Ardi menyalami semuanya satu persatu. Namun hanya beberapa detik kemudian, matanya tertuju kepadaku. Ia langsung mendekat. "Kamu kenapa?" Aku tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja." Ardi mengernyit. "Kamu pucat." "Tidak apa-apa." "Kamu sakit?" Aku menggeleng. Namun Ardi adalah orang yang paling mengenalku. Ia tahu kapan aku sedang baik-baik saja. Dan ia juga tahu kapan aku sedang berusaha terlihat baik-baik saja. Ia duduk di sampingku. "Kamu belum makan ya?" Aku menoleh cepat. "Sudah." "Kamu bohong." Aku terdiam. Sebelum aku sempat menjawab, Pak Surya berbicara pelan. "Ardi, ada sesuatu yang perlu kamu tahu." Ruangan kembali hening. Ardi menoleh ke arah pamannya. Pak Surya menceritakan semuanya. Tentang aku yang belum makan sejak pagi. Tentang tubuhku yang hampir limbung. Tentang pertanyaan sederhana yang tidak bisa kujawab. Dan akhirnya, tentang kalimat yang diucapkan Bu Ratna siang tadi. "Sana makan bekas kucingku saja." Kalimat itu terdengar jauh lebih keras ketika diucapkan kembali oleh orang lain. Ardi tidak bergerak, tidak berbicara. Ia hanya menatap lantai. Lalu perlahan menoleh ke arah ibunya. "Ibu bilang begitu." Bu Ratna menunduk, tidak menjawab. "Ibu benar-benar bilang begitu?" Masih tidak ada jawaban. Aku segera memegang tangan Ardi.
Sudah, tidak apa-apa. Namun Ardi perlahan melepaskan tanganku. Bukan karena marah kepadaku, melainkan karena ia sedang berusaha menahan sesuatu yang lebih besar. Ia menunduk, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat bahunya bergetar. Ardi menangis. Bukan tangisan keras. Bukan tangisan penuh kemarahan. Tetapi tangisan seorang anak yang merasa gagal melindungi keluarganya. Aku kerja dari pagi sampai malam. Suaranya mulai bergetar. Aku sering pulang larut. Ia menarik napas panjang. Aku pikir istriku baik-baik saja di rumah. Tidak ada yang berbicara. Aku pikir istriku makan dengan tenang. Ardi menatapku. Aku pikir kamu bahagia. Aku menunduk. Air mataku mulai jatuh. Aku tidak pernah bilang karena aku tidak ingin kamu khawatir. Itu justru yang membuatku lebih sedih. Suasana rumah berubah menjadi sangat sunyi. Jam dinding terdengar berdetak pelan. Bahkan suara kendaraan dari jalan depan terdengar sangat jelas. Ardi menoleh kepada ibunya. Ibu pernah bilang padaku kalau rumah ini adalah rumah kita bersama. Bu Ratna masih menunduk. Lalu kenapa istriku merasa seperti orang asing di rumah ini? Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Bu Ratna menggenggam ujung bajunya erat-erat. Mungkin untuk pertama kalinya beliau melihat kejadian itu dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai seorang ibu. Bukan sebagai pemilik rumah. Tetapi sebagai seseorang yang tanpa sadar telah melukai hati orang lain. Aku segera mendekati Ardi. Sudah ya? Ardi mengangguk pelan. Namun matanya masih merah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, aku melihat suamiku menangis karena merasa tidak mampu memberikan rasa aman kepada orang yang dicintainya. Malam mulai turun perlahan. Lampu ruang tamu menyala. Pak Surya dan istrinya masih berada di rumah karena mereka berencana menginap semalam sebelum kembali ke kota asal esok pagi. Suasana perlahan mulai mencair. Namun bekas kejadian sore tadi masih terasa di udara. Ardi duduk di sampingku. Sesekali ia menatapku seperti memastikan aku benar-benar baik-baik saja. Sementara Bu Ratna lebih banyak diam. Beliau biasanya adalah orang yang paling banyak berbicara saat ada tamu. Namun malam itu berbeda. Beliau hanya sesekali menjawab pertanyaan singkat. Setelah makan malam selesai, aku membereskan meja seperti biasa. Saat sedang mencuci piring, Ardi menghampiriku. Kamu marah sama aku? Aku menoleh. Kenapa aku harus marah? Karena aku tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Aku tersenyum kecil. Kamu bekerja untuk keluarga kita. Tapi aku seharusnya lebih peka. Aku menggeleng pelan. Tidak semua hal harus kamu tanggung sendiri. Ardi terdiam beberapa saat. Kemudian ia bertanya pelan. Selama ini kamu menyembunyikan apa lagi dariku? Aku sempat tertawa kecil. Tidak ada. Ardi mengangkat alis. Aku kenal kamu. Aku tersenyum. Memang sulit menyembunyikan sesuatu dari orang yang telah hidup bersamamu selama bertahun-tahun. Aku berjalan menuju kamar. Lalu membuka lemari kecil di samping tempat tidur. Dari dalamnya aku mengambil sebuah tas kain berwarna biru. Tas sederhana yang sudah mulai kusam di bagian pegangan. Aku mengeluarkan sebuah buku tabungan. Ardi terlihat bingung. Apa ini? Aku menyerahkannya kepadanya. Ardi membuka halaman pertama. Lalu halaman kedua. Lalu halaman berikutnya. Matanya mulai berubah. Ini tabungan kamu. Aku mengangguk. Sejak kapan? Hampir 8 bulan. 8 bulan. Aku tersenyum kecil. Sedikit demi sedikit. Ardi membuka halaman mutasi terakhir. Nominalnya memang tidak besar. Namun cukup untuk membuatnya terdiam cukup lama. Ini dari mana? Dari kue titipan. Dari jahitan. Aku mengangguk lagi. Dan semua ini kamu simpan sendiri? Iya. Ardi menatapku heran. Kenapa tidak pernah cerita? Aku menunduk. Karena sebenarnya aku takut jika aku mengatakannya.
Tabungan itu justru akan digunakan untuk kebutuhan lain. Padahal aku sudah memiliki tujuan sejak awal. Ardi membalik halaman terakhir. Di sana ada sebuah catatan kecil yang kutulis sendiri menggunakan pulpen hitam. Untuk kesehatan ibu. Ardi membacanya 2 kali. Lalu 3 kali. Seolah ia takut salah membaca. Ia menatapku. Kesehatan ibu. Aku mengangguk pelan. Aku sering melihat ibu kesulitan membaca tulisan kecil. Ardi tidak berbicara. Aku juga sering melihat ibu memicingkan mata saat menonton televisi. Aku tersenyum kecil. Aku pikir kalau tabungannya cukup, kita bisa ajak ibu periksa. Ardi masih diam. Kalau ternyata harus memakai kacamata atau menjalani pengobatan, setidaknya kita sudah punya sedikit persiapan. Ardi menutup buku tabungan itu perlahan. Lalu memelukku erat. Aku bisa merasakan napasnya yang mulai tidak teratur. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tersenyum. Aku memang tidak pernah bilang. Kamu melakukan semua ini setelah diperlakukan seperti tadi siang. Aku tidak langsung menjawab. Karena sebenarnya aku sendiri tidak pernah menghitung perlakuan orang kepadaku sebelum memutuskan berbuat baik. Bagiku sederhana saja. Kalau seseorang sedang membutuhkan bantuan dan aku mampu membantu, maka aku ingin melakukannya. Tidak lebih. Tidak kurang. Malam semakin larut. Namun pembicaraan di ruang tamu justru semakin serius. Pak Surya yang sejak tadi memperhatikan akhirnya bertanya kepada Ardi. Ada apa sebenarnya? Ardi memandangku seolah meminta izin. Aku mengangguk pelan. Kemudian ia menyerahkan buku tabungan itu kepada pamannya. Pak Surya membaca halaman demi halaman. Lalu matanya berhenti pada tulisan kecil di bagian belakang. Untuk kesehatan ibu. Beliau mengangkat kepalanya perlahan. Ini maksudnya Bu Ratna. Aku mengangguk. Iya. Pak Surya terlihat terkejut. Kamu menabung untuk adik saya. Aku tersenyum kecil. Saya hanya ingin membantu. Saat itulah Bu Ratna yang sejak tadi duduk di sudut ruang tamu akhirnya menoleh. Apa itu? Pak Surya menyerahkan buku tabungan tersebut. Bu Ratna menerimanya dengan bingung. Beliau membaca halaman pertama. Kemudian halaman kedua. Lalu halaman terakhir. Tangannya mulai gemetar. Untuk kesehatan ibu. Beliau membaca tulisan itu pelan. Sangat pelan. Seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Beliau menatapku. Ini maksudnya aku. Aku mengangguk. Iya, Bu. Kamu menabung untuk aku. Aku tersenyum. Ibu pernah bilang penglihatan ibu mulai kabur. Ruangan kembali hening. Aku pikir mungkin suatu hari nanti uang ini bisa membantu biaya pemeriksaan. Bu Ratna tidak bergerak. Beliau hanya memandang buku tabungan itu. Lama sekali. Mungkin beliau sedang mengingat sesuatu. Mungkin beliau sedang mengingat kata-kata yang diucapkannya siang tadi. Mungkin beliau sedang membandingkan perlakuannya dengan niat yang kusimpan selama berbulan-bulan. Air mata mulai memenuhi matanya. Aku. Kalimat itu berhenti di tengah jalan. Beliau mencoba melanjutkan. Namun suaranya tidak keluar. Pak Surya menghela napas panjang. Kadang kita terlalu sibuk melihat kekurangan seseorang sampai lupa melihat kebaikannya. Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu kalimat itu benar. Bu Ratna perlahan berdiri. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya mendadak kehilangan keseimbangan. Untung Ardi segera memegang tangannya. Ibu. Aku tidak apa-apa. Namun wajah beliau terlihat sangat pucat. Beliau duduk kembali di kursi sambil memegang dadanya. Bukan karena sakit, melainkan karena terlalu terkejut. Aku tidak tahu. Beliau menatapku dengan mata yang basah. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu melakukan semua ini. Aku tersenyum kecil. Memang belum waktunya ibu tahu. Bu Ratna menunduk. Air mata jatuh ke punggung tangannya. Malam itu. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi bagian dari keluarga ini,
Aku melihat seorang ibu yang selama ini terlihat tegas dan keras akhirnya memperlihatkan penyesalan yang selama ini disembunyikannya. Dan aku tahu, besok pagi, rumah ini tidak akan lagi menjadi rumah yang sama seperti sebelumnya. Penyesalan yang datang bersama malam yang panjang. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Biasanya setelah makan malam selesai, Bu Ratna akan langsung masuk ke kamar untuk menonton sinetron kesukaannya atau menghitung kembali pemasukan warung hari itu. Namun malam itu beliau hanya duduk diam di kursi ruang tamu. Lampu ruang tengah yang berwarna kekuningan memantulkan bayangan wajahnya yang terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Di tangannya masih ada buku tabungan kecil milikku. Sesekali beliau membuka halaman pertama. Lalu halaman berikutnya. Lalu kembali lagi ke halaman terakhir yang bertuliskan, "Untuk kesehatan ibu." Tulisan sederhana itu seolah memiliki berat yang jauh lebih besar daripada angka yang tercetak di buku tabungan tersebut. Aku sedang membereskan piring di dapur ketika ku dengar suara pelan dari ruang tamu. "Rina." Aku menoleh. Bu Ratna berdiri di depan pintu dapur. Wajahnya terlihat ragu. Aku segera menghampiri. "Iya, Bu." Beliau memegang buku tabungan itu dengan kedua tangan. "Ini benar untuk aku." Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu." "Tapi kenapa?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Pertanyaan yang mungkin sejak tadi memenuhi pikirannya. Aku menghela napas pelan. "Karena ibu adalah ibu dari Ardi." Beliau terdiam. "Aku tahu Ardi sangat menyayangi ibu." Aku melanjutkan. "Kalau ibu sehat dan bahagia, Ardi juga pasti bahagia." Bu Ratna menunduk. "Tapi aku..." Kalimatnya berhenti. Beliau menelan ludah pelan. "Aku sering membuatmu sedih." Aku tersenyum kecil. "Setiap orang pernah melakukan kesalahan, Bu. Tapi aku tidak hanya sekali." Aku tidak menjawab. Karena aku tahu beliau sedang berbicara bukan hanya tentang kejadian siang tadi. Mungkin beliau mengingat hari ketika beliau mengkritik masakanku. Mungkin beliau mengingat saat beliau membandingkanku dengan menantu saudara yang lain. Atau mungkin beliau mengingat berbagai kalimat kecil yang baginya biasa saja, tetapi bagiku sempat terasa berat. Bu Ratna duduk perlahan di kursi dapur. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat beliau tampak sangat rapuh. Sejak ayah Ardi meninggal, aku takut kehilangan anakku. Aku menatapnya. Beliau melanjutkan pelan. "Aku takut setelah menikah dia akan lebih memilih keluarganya sendiri daripada ibunya." Aku mulai memahami sesuatu. Mungkin selama ini masalahnya bukan kebencian, melainkan ketakutan. Ketakutan yang terlalu lama dipendam hingga berubah menjadi sikap yang tanpa sadar melukai orang lain. "Aku melihat Ardi begitu menyayangimu." Beliau tersenyum pahit. Dan aku mulai merasa tersisih. Aku duduk di sampingnya. "Tidak ada yang bisa menggantikan posisi seorang ibu, Bu." Beliau menatapku. "Benarkah?" Aku mengangguk. Seorang istri bisa menjadi teman hidup. Tapi seorang ibu tetap menjadi rumah pertama bagi anaknya. Air mata mulai jatuh di pipinya. Beliau segera menghapusnya. Namun air mata berikutnya kembali turun. "Aku sudah terlalu lama salah menilaimu." Aku memegang tangannya pelan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya. Beliau menggenggam tanganku erat. Malam semakin larut. Pak Surya dan istrinya sudah masuk ke kamar tamu. Ardi juga sedang membereskan barang-barang kerjanya. Namun Bu Ratna masih duduk bersamaku di dapur. Kami berbicara untuk pertama kalinya bukan sebagai mertua dan menantu, melainkan sebagai dua perempuan yang sama-sama mencintai orang yang sama. "Ardi." Beliau mulai bercerita tentang masa kecil Ardi. Tentang bagaimana Ardi pernah menangis semalaman karena kehilangan sandal kesayangannya saat SD. Tentang bagaimana Ardi pernah menyembunyikan rapor karena nilai matematikanya jelek. Tentang bagaimana Ardi kecil selalu menyisihkan sebagian uang jajannya untuk membeli gorengan bagi ibunya. Aku tertawa kecil mendengarnya. Dan untuk pertama kalinya aku melihat Bu Ratna tertawa bersamaku tanpa jarak. Sebelum tidur, beliau berdiri di depan pintu kamarku. "Rina." "Iya,
Bu. Besok pagi jangan bangun terlalu pagi. Aku tersenyum heran. Nanti biar ibu yang menyiapkan sarapan. Aku sempat berpikir aku salah dengar. Namun beliau tersenyum kecil lalu berjalan menuju kamarnya. Malam itu aku tidur dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan lega, bukan bahagia, melainkan perasaan hangat seperti seseorang baru saja membuka jendela yang selama ini tertutup rapat. Dan udara segar akhirnya masuk ke dalam rumah kami. Pagi yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Biasanya aku bangun pukul 4 pagi. Namun hari itu aku terbangun karena mencium aroma bawang goreng dari dapur. Aku melihat jam. Pukul 5:10. Aku langsung terkejut. Aku segera keluar kamar. Dan pemandangan yang kulihat membuatku berhenti melangkah. Bu Ratna sedang memasak. Beliau mengenakan celemek bunga yang biasanya kupakai setiap pagi. Di atas meja sudah ada nasi hangat, sayur sop, telur dadar, dan tempe goreng. Aku berdiri mematung beberapa detik. Bu Ratna menoleh. "Kamu sudah bangun?" Aku mengangguk. "Ibu kenapa bangun pagi sekali?" Beliau tersenyum kecil. "Memangnya hanya kamu yang bisa bangun pagi?" Aku ikut tersenyum. Beliau mengambil piring, lalu menyendokkan nasi ke atasnya. "Nih." Aku masih berdiri diam. "Makan dulu sebelum dingin." Kalimat sederhana itu terasa begitu besar bagiku. Karena baru kemarin aku diminta menjauh dari panci nasi. Dan pagi ini, orang yang sama justru menyendokkan nasi untukku dengan tangannya sendiri. Aku duduk perlahan. Bu Ratna menambahkan telur dadar ke piringku. Lauk favorit Ardi waktu kecil. Aku menatap beliau. "Kenapa lihat-lihat begitu?" Aku tertawa kecil. "Tidak apa-apa, Bu." Beliau duduk di depanku. "Makan yang banyak." Aku mulai makan. Entah karena lapar atau karena suasana hati yang jauh lebih baik. Sarapan pagi itu terasa sangat enak. Padahal menunya sederhana. Namun terkadang rasa makanan tidak hanya ditentukan oleh bumbu, melainkan oleh suasana hati orang-orang yang duduk di sekeliling meja. Tak lama kemudian Ardi keluar dari kamar. Ia berhenti di depan ruang makan. Matanya membesar. Aku masih mimpi. Bu Ratna langsung melotot kecil. "Kalau tidak mau makan ya sudah." Ardi tertawa. "Tidak, Bu. Aku hanya terkejut." Pak Surya dan istrinya ikut keluar dari kamar tamu. Mereka tersenyum melihat suasana pagi itu. Pak Surya bahkan berbisik pelan kepadaku. Akhirnya rumah ini terdengar seperti rumah. Aku hanya tersenyum. Setelah sarapan selesai, Bu Ratna tiba-tiba berkata, "Nanti siang kita ke klinik mata." Aku menoleh. "Untuk apa, Bu?" "Memeriksa mata ibu." Aku tersenyum. Tapi tabungannya belum cukup. Beliau menggeleng. "Bukan soal uangnya." Beliau menatapku. "Kalau seseorang sudah mau menabung untuk kesehatan ibu, masa ibu sendiri tidak mau menjaga kesehatan?" Aku tertawa kecil. Ardi ikut tersenyum. Hari itu kami pergi bersama ke klinik. Untuk pertama kalinya aku berjalan berdampingan dengan Bu Ratna tanpa rasa canggung. Di ruang tunggu, beliau beberapa kali memegang tanganku. Seolah takut aku menghilang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penglihatannya memang mulai menurun dan membutuhkan kacamata. Untungnya belum ada masalah yang serius. Saat mencoba kacamata pertamanya, Bu Ratna tersenyum seperti anak kecil yang baru mendapatkan mainan baru. "Wah, sekarang tulisan di sana kelihatan jelas." Aku dan Ardi tertawa. Beliau menoleh kepadaku. "Ternyata dunia memang lebih indah kalau dilihat dengan jelas ya." Aku tahu beliau tidak sedang berbicara tentang matanya. Semangkuk nasi dan sebuah rumah yang akhirnya menjadi rumah. Hari-hari berikutnya berubah perlahan. Tidak tiba-tiba sempurna. Tidak langsung tanpa perbedaan pendapat. Karena setiap keluarga pasti memiliki prosesnya sendiri. Namun ada satu hal yang berubah. Kami mulai saling mendengarkan. Bu Ratna mulai sering mengajakku duduk bersama saat sore hari. Kadang kami mengupas bawang bersama. Kadang menyiapkan dagangan warung.
Kadang hanya duduk di teras sambil melihat anak-anak bermain sepeda di depan rumah. Suatu sore beliau berkata, "Rina, ajari ibu bikin kue yang biasa kamu jual." Aku tertawa kecil. "Ibu serius? Kenapa? Memangnya ibu tidak bisa belajar?" Akhirnya kami membuat bolu bersama. Hasilnya tidak sempurna. Sebagian terlalu matang. Sebagian bentuknya sedikit miring. Namun Bu Ratna tertawa sepanjang proses itu. "Jangan bilang ke pelanggan kalau yang bikin ibu." Aku tertawa. Rahasia dapur. Sejak saat itu beliau bahkan mulai membantu mengemas pesanan kueku. Warung kecil di depan rumah juga mulai ramai kembali. Ardi terlihat jauh lebih tenang. Ia tidak lagi pulang dengan wajah penuh kekhawatiran. Karena ia tahu rumahnya kini benar-benar menjadi tempat untuk pulang. Suatu malam ketika aku sedang menyapu teras, Bu Ratna menghampiriku. Beliau membawa sesuatu. Sebuah mangkuk kecil berwarna biru. Aku langsung mengenalinya. Itu mangkuk makan Miko, kucing kesayangannya. Beliau tersenyum malu. "Masih ingat?" Aku tertawa kecil. "Tentu saja." Beliau menghela napas panjang. Kalimat itu mungkin akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup ibu. Aku tidak menjawab. Beliau melanjutkan. "Waktu itu ibu terlalu dikuasai emosi dan pikiran yang salah." Aku menggenggam tangannya. "Semuanya sudah berlalu, Bu." Beliau mengangguk pelan. "Tapi ibu ingin kamu tahu sesuatu." Aku menatapnya. "Hari itu sebenarnya bukan kamu yang sedang lapar." Aku sedikit bingung. Beliau tersenyum. "Yang lapar saat itu adalah hati kita semua." Aku terdiam. Dan aku sadar beliau benar. Aku lapar akan penerimaan. Bu Ratna lapar akan rasa aman bahwa anaknya tidak akan melupakannya. Ardi lapar akan ketenangan bahwa dua perempuan yang paling dicintainya bisa hidup berdampingan. Dan hari itu, kami akhirnya menemukan apa yang selama ini hilang. Beberapa minggu kemudian, saat makan malam bersama, Bu Ratna tiba-tiba berkata, "Mulai bulan depan kalian cari rumah sendiri ya." Aku dan Ardi saling berpandangan. "Wah, ibu mau mengusir kami?" Beliau langsung tertawa. "Bukan. Lalu, kalian harus belajar membangun rumah tangga sendiri." Aku menunduk. "Kalau kami pindah nanti ibu bagaimana?" Beliau tersenyum. "Rumah ini tidak jauh." Beliau menatap Ardi. Dan seorang ibu tidak pernah kehilangan anaknya hanya karena berbeda atap. Ardi memeluk ibunya. Aku ikut tersenyum. Malam itu kami makan bersama. Ada sayur sop, ada tempe goreng, ada telur dadar. Menu yang sama seperti malam ketika semuanya berubah. Namun kali ini berbeda. Bu Ratna menyendokkan nasi ke piringku terlebih dahulu. Lalu beliau berkata sambil tersenyum, "Kalau masih lapar, tambah lagi ya." Aku tertawa kecil. Ardi ikut tertawa. Bahkan Miko mengeong dari bawah meja seolah ingin ikut masuk ke dalam percakapan kami. Dan aku akhirnya memahami sesuatu. Kadang hidup tidak mengubah seseorang melalui peristiwa besar. Kadang perubahan justru datang dari hal yang sederhana. Dari sepiring nasi. Dari sebuah buku tabungan kecil. Dari satu kalimat yang menyakitkan. Dan dari keberanian seseorang untuk tetap berbuat baik meski sedang terluka. Karena pada akhirnya, sebuah rumah tidak dibangun oleh tembok, bukan pula oleh ukuran bangunan atau banyaknya harta yang dimiliki. Rumah dibangun oleh hati yang memilih untuk saling memahami. Dan ketika itu terjadi, bahkan luka yang paling dalam pun bisa berubah menjadi awal dari sebuah keluarga yang baru.